Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widisha Mulyani. Saya di sini akan menjelaskan interaksi obat dengan hasil uji laboratorium. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes, sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi, misalnya pada pemakaian laksatif golongan antraquinone dapat menyebabkan tes urin pada uribilinogen tidak akurat, atau dengan perubahan zat yang dapat diukur, contohnya perubahan tes steroid yang disesuaikan dengan terapi estrogen. Beberapa tes laboratorium yang sering dilakukan diantaranya ialah tes darah lengkap, screening kimia darah, transaminase. Tes darah lengkap. Tes darah lengkap ini sangat penting. Mengapa? Karena beberapa jenis obat-obatan dapat menyebabkan rendahnya jumlah darah merah atau darah putih, yang kemudian dapat menyebabkan anemia atau kelainan darah lain. Tes ini mengukur jumlah sel darah putih, hemoglobin, hematokrit, dan platelet dalam darah. Dengan menggunakan tes ini, jumlah sel darah putih yang tinggi dapat berarti tubuh melakukan perlawanan terhadap infeksi yang mungkin tidak terdeteksi. Jumlah sel darah merah yang rendah dengan hemoglobin dan hematokrit bisa jadi merupakan anemia akibat konsumsi obat, dan jumlah platelet yang rendah dapat mempengaruhi pembekuan darah. Selanjutnya, screening kimia darah. Screening kimia darah ini screening umum untuk mengukur apakah organ-organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, pankreas, dan tulang bekerja dengan benar dengan mengukur kimia-kimia tertentu dalam darah. Tes ini penting untuk mendeteksi infeksi atau efek samping obat. Transaminase. Transaminase ini yaitu untuk mendeteksi adanya kerusakan hati. Pemeriksaannya dengan pengukuran SGOT yaitu serum glutamat oksaloasetat trans, dan SGPT yaitu serum glutamat pirufat transaminase. Keduanya terdapat dalam sel hati dalam jumlah yang besar dan ditemukan dalam serum dalam jumlah yang kecil. Kadarnya dalam serum akan meningkatkan ketika sel rusak atau membran sel terganggu. Screening kimia darah, macam-macam uji laboratoriumnya, ada alkalin fosfatase, bilirubin, glukosa, dan blood urea nitrogen BUN test. Alkalin fosfatase ini untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Obat-obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi alkalin fosfat diantaranya ialah obat AINES dapat menurunkan angka alkalin fosfatase, obat paracetamol meningkatkan angka alkalin fosfat. Mekanismenya, paracetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkalin fosfatase. Bilirubin. Bilirubin pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Obat-obat yang mempengaruhi bilirubin yaitu fenobarbital, estrogen, steroid, anabolik. Fenobarbital dapat menurunkan kadar bilirubin. Fenobarbital meningkatkan aktivitas glukuronil transferase, enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin. Glukosa. Tes glukosa ini bertujuan untuk mengukur jumlah glukosa gula dalam darah. Contoh obat yang dapat mempengaruhinya itu ada atenolol, ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Untuk blood urea nitrogen ini, obat yang dapat mempengaruhinya yaitu ada furosemid dan vancomycin. Untuk dua poin ini nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Tes laboratorium transaminase dengan obat yang dapat mempengaruhinya. Bisa dilihat. Tujuan pemeriksaan laboratorium yang pertama yaitu mendeteksi penyakit, menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, memantau pengobatan, dan lain-lain, mengetahui ada tidaknya kelainan atau penyakit yang banyak dijumpai dan potensi membahayakan. Penyebab terjadinya gangguan interaksi obat dengan hasil laboratorium, yaitu yang pertama, gangguan secara reaksi kimia, yang kedua, jika obat bertindak sebagai akselerator atau inhibitor, dan yang ketiga, gangguan secara fotometri. Ini adalah tabel range angka normal, yaitu saat kita melakukan tes lab, ini angka normalnya atau nilai normalnya bisa dilihat. Ini tabel range angka normal juga ya, untuk fungsi ginjal, dan ini untuk hati. Bisa dilihat. Ini
tabel range angka normal yang terakhir bisa dilihat. Blood urea nitrogen test ini termasuk ke dalam tes laboratorium screening kimia darah. BUN ini adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal kadar urin nitrogen adalah 3,6 sampai 7,1 mmol per liter atau 10 sampai 20 per desiliter. BUN test ini dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Ini adalah salah satu obat yang mempengaruhi tes blood urea nitrogen, yaitu yang pertama ada furosemid, vancomycin, dan piroxicam. Furosemid ini dapat meningkatkan BUN. Mekanismenya, obat golongan diuretik kuat yang dapat menyebabkan ekskresi glomerular sodium dan air yang tinggi 20-30% sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Yang kedua yaitu vancomycin. Vancomycin ini dapat meningkatkan blood urea nitrogen. Vancomycin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadarnya dalam darah meningkat. Yang ketiga yaitu piroxicam. Piroxicam ini sedikit dapat meningkatkan kadar BUN pada permulaan terapi yang kemudian menetap kadarnya, seperti halnya pada pengobatan dengan phenylbutazone, indomethacin, dan aspirin. Tes gula darah. Tes gula darah ini bertujuan untuk mengukur jumlah glukosa gula dalam darah. Pemeriksaan ini seringkali digunakan sebagai indikator dalam mendiagnosis dan memantau penyakit diabetes. Beberapa obat-obatan dapat memengaruhi kadar gula darah. Obat-obatan seperti kortikosteroid, estrogen yang ada di pil KB, obat diuretik tertentu, obat antidepresan tertentu, obat anti kejang, dan aspirin dapat membuat kadar gula darah meningkat. Sebaliknya, obat seperti insulin, steroid, agen hipoglikemik oral, dan acetaminophen dapat membuat kadar gula darah turun. Ini adalah salah satu obat yang mempengaruhi tes gula darah atau tes glukosa, yaitu yang pertama ada atenolol dan yang kedua ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Atenolol ini interaksi dengan tes laboratoriumnya dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. Itu yang kedua ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Interaksi dengan tes laboratoriumnya dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui penghambatan transporter glukosa. Kadar normalnya 7-20 mg per desiliter. Thank you very much for your great attention, and the last I say, Nun wal qalami wa ma yasturun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.